Model pembelajaran kolaboratif merupakan model pembelajaran yang bersifat kerjasama dalam kelompok. Artinya bahwa model ini dapat mengarahkan siswa secara tidak langsung. Siswa dapat termotivasi, senang dalam mengikuti pembelajaran untuk berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu 1. Hasil belajar akademik mampu meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran akademik. 2. Penerimaan perbedaan individu memberikan kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk bekerja dengan saling ketergantungan. 3. Pengembangan keterampilan sosial untuk mengajarkan keterampilan kolaborasi sosial dan kolaborasi siswa. Langkah-langkah pembelajaran komparatif. 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa. 2. Menyampaikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. 4. Membimbing siswa untuk belajar kelompok. 5. Melakukan evaluasi. 6. Memberikan penghargaan. Nah, pertemuan kemarin kan sudah pembagian kelompok. Maka pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi tentang dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan di daerah. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, periode konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 adalah di mana pengelolaan kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yang berlaku sejak 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, memasuki periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami pengelolaan kekuasaan negara mencapai titik balik. Nah, setelah diumumkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Konstitusi Negara Indonesia pada awal kemerdekaan. Tugas kelompoknya yaitu membuat perbandingan mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan negara di daerah. Untuk kelompok 1 mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan negara pada awal kemerdekaan. Nah, untuk kelompok 2 mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan negara pada masa demokrasi liberal. Dan begitupun dengan kelompok 3 mengenai dinamika pengelolaan kekuasaan negara pada demokrasi terpimpin. Silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Ingat ya, pahami dan diskusikan tentang materi ini. Baik, di sini saya sebagai kelompok pertama akan menjelaskan tentang periode pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1948 pada awal kemerdekaan. Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur pemerintahan secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selain itu digunakan pula aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Oleh PPKI secara umum wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi keresiden-residenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh gubernur, sedangkan keresidenan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya susunan dan bentuknya pemerintahan daerah dilanjut menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian, provinsi dan keresidenan hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi. Nah, menurut diskusi kelompok 2, dinamika pengelolaan kekuasaan negara pada demokrasi liberal yaitu pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus. Menurut kelompok 3, dinamika pengelolaan kekuasaan negara di daerah pada masa demokrasi terpimpin pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. UU ini merupakan hasil kerja DPR hasil pemilu tahun 1955 dan diharapkan dapat menanggulanginya kemelut politik yang bermuara pada tuntutan pendemokrasian pemerintahan daerah sejak tahun 1950-an.
UU ini menggantikan UU RI nomor 22 tahun 1948 dan UU NIT nomor 44 tahun 1950. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatatra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Mengingat situasi dan kondisi pada masa itu, tidak semua daerah dapat membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah. Daerah-daerah Maluku termasuk di dalamnya Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan bahkan harus dihapus dari wilayah Indonesia sesuai isi perjanjian Linggarjati. Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur desentralisasi secara sederhana dalam pelaksanaan melahirkan banyak kesulitan. Dengan kondisi demikian, maka pada tahun 1948 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Setelah pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pada tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang ini berlaku untuk daerah seluruh Sumatera, seluruh Jawa, dan seluruh Kalimantan. Sedangkan pada daerah-daerah di bekas wilayah Indonesia bagian timur, yaitu wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah Maluku, masih berlaku Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 44 tahun 1950. Nah, sekian diskusi kelompok 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 disusun berdasarkan UUD sementara 1950-an pasal 131, 132, dan 133. Namun dalam perjalanan waktu peraturan tersebut mengalami perubahan pada 1959 dan 1960-an karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan RI yang kembali ke UUD NKRI tahun 1945 setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959. Menurut peraturan itu, pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif, yaitu kepala daerah dengan dibantu Badan Pemerintahan Harian atau BPH, dan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Baik, Bapak di sini akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah setelah kemerdekaan, kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang merupakan periode 1945 sampai dengan 1948. Periode yang kedua, kekuasaan dan pemerintahan berlandasan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah yang membagi daerah otonom menjadi 3 tingkat. Pengelolaan kekuasaan pada pemerintahan daerah pada periode ketiga berlandasan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang membagi daerah otonom menjadi 3 tingkatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut undang-undang ini, secara umum, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom. Periode ini juga bisa disebut dengan periode keempat tentang pengelolaan kekuasaan kepemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dapat diklarifikasi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konferen, dan urusan pemerintahan umum. Dalam pemerintahan urusan konkeren ini yang dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.